Kita ke informasi lain pemirsa, permasalahan sampah di kota Bandung seolah tak kunjung usai. Ya, seperti yang terjadi di TPS Bojong Loa Kaler, Sukahaji, Kota Bandung, di mana tumpukan sampah menggunung bahkan meluber ke jalan raya. Puluhan gerobak sampah di sepanjang jalan Babakan Ciparai, Kota Bandung tidak bisa masuk ke TPS Bojong Loa Kaler karena sudah tidak ada lagi lahan pembuangan. Sampah rumah tangga menggunung dan menimbulkan bau tak sedap. Kondisi diperparah dengan banyaknya warga dari luar daerah yang sengaja membuang sampah di TPS ini. Petugas TPS pun tak bisa berbuat banyak. Kondisi ini dikeluhkan warga karena menimbulkan bau dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah tergabung dengan rekan kami Ervan David langsung dari TPS Sukahaji, Bandung. Ya Ervan, apakah sampah hingga kini masih menumpuk di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, dan siang ini saya berada di kawasan Jalan Sukahaji, Kota Bandung, dan ada pemandangan tak lazim di sepanjang jalan ini, di mana setengah badan jalan Sukahaji dipenuhi sampah dan dapat diperlihatkan untuk situasi saat ini, di mana penumpukan sampah ini sudah sering terjadi di kawasan ini dikarenakan TPS yang berada di kecamatan ini sudah penuh hingga banyak warga yang menyimpan sampahnya di pinggir jalan atau di atas roda sampah. Dan dari informasi dari warga sekitar bahwa sampah-sampah ini berasal dari warga sekitar, namun ada juga warga yang melintas selalu membuang sampahnya ke sepanjang jalan ini atau ke TPS ini hingga menyebabkan penumpukan yang cukup parah, dan akibatnya bau ya tidak sedap juga tercium di kawasan Jalan Sukahaji ini, dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa tadi pada pukul 9.30 ada truk sampah yang mengangkut sampah-sampah yang ada di roda sampah yang ada di sepanjang jalan ini, dan tadinya roda-roda sampah ini berjumlah puluhan, namun saat ini sudah ada hanya belasan roda sampah. Namun TPS yang ada di belakang saya ini sendiri sampahnya belum diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, dan selain itu juga untuk suasana di kawasan ini juga petugas juga sudah merapikan sampah-sampah yang meluber ke jalan ke area TPS, dan selain itu juga jika turun hujan di sekitar area ini akan terjadi banjir yang cukup parah hingga menyebabkan sampah-sampah yang ada di TPS ini meluber ke kawasan jalan raya dan juga kawasan jalan Sukahaji ini. Dan meski kondisi ini sudah berlangsung lama, pihak dari pemerintah baik dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga pemerintah Kota Bandung justru belum bertindak sama sekali untuk menangani sampah di daerah Sukahaji ini. Dan dari data yang kami dapatkan bahwa sampah Kota Bandung ini mencapai 1.496 hingga 1.594 ton per harinya untuk menuju TPA Sarimukti yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Demikian Syafa dan juga Pram. Ya, Ervan, ini pemerintah belum ada tindakan nyata di sana. Apakah warga di sana berinisiatif untuk mencegah penumpukan sampah terjadi seperti apa yang mereka lakukan? Dan kapan kira-kira pengangkutan sampah ini akan segera dilakukan di sana? Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari petugas TPS bahwa untuk pengangkutan sampah ini dilakukan setiap hari. Namun pada 3 hari terakhir atau 4 hari terakhir, petugas kebersihan atau dinas DLH tidak mengangkut sampah hingga menyebabkan penumpukan sampah yang cukup banyak di kawasan area TPS Sukahaji ini hingga meluber ke jalan dan juga roda-roda sampah juga dipenuhi oleh sampah. Namun pada tadi pukul 9.30 satu buah mobil pengangkut sampah sudah mengangkut
sampah yang ada di sini, namun hanya mengangkut sampah-sampah yang ada di atas roda, namun belum mengangkut sampah yang ada di dalam TPS. Dan untuk warga sekitar juga sudah dihimbau agar memilah sampah organik dan non-organik. Dan khusus di TPS ini sendiri, petugas juga sudah bersosialisasi kepada warga yang membuang sampah untuk memilah sampah organik dan non-organik, dan hal tersebut dilakukan oleh warga. Dan meski demikian, sampah yang ada di kawasan Sukahaji ini masih menumpuk, dan beberapa TPS yang ada di Kota Bandung juga mengalami hal serupa. Demikian, Pram. Baik, terima kasih Ervan David langsung dari TPS Sukahaji, Bandung, Jawa Barat. Ya, pemirsa, sebuah ruko berlantai 4 yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan bahan tekstil di kawasan Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara ini terbakar dini hari tadi. Ya, 14 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personel dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Utara tiba di lokasi kebakaran di kawasan Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara. Setibanya, petugas langsung berupaya membuka ruko yang tengah tidak ada penghuninya. Terbakar ini adalah gudang tekstil. Ya. Ada berapa? Satu gudang 4 lantai gitu. Ada penghuninya, Pak? Posisi tidak ada, karena kebetulan untuk pengelola dan pemilik posisi tidak ada di tempat. Ada korban, Pak? Tidak ada korban, nihil, dipastikan nihil, tadi kita cek sampai lantai 4. 14 unit mobil pemadam beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pelaku balap liar di Bangkalan, Jawa Timur kocar-kacir saat aksi mereka dibubarkan polisi. Ya, aksi balap liar ini, pemirsa, kerap terjadi di lokasi hingga menyebabkan tawuran antar kelompok. Sejumlah pelaku aksi balap liar kocar-kacir saat belasan polisi mendatangi lokasi balapan. Beberapa pelaku berhasil diamankan, termasuk sejumlah sepeda motor yang ditinggal kabur pemiliknya. Sepuluh unit sepeda motor dibawa ke Mapolres Bangkalan dan dikenakan sanksi tilang. Pihak kepolisian menyatakan aksi balap liar di malam hari sudah dikeluhkan masyarakat dan para pengendara lain yang melintas. Polisi pun sempat berusaha melakukan pembubaran secara persuasif, namun karena tak dihiraukan, polisi lalu datang kembali dengan jumlah personil tambahan. Bahwasanya pembubaran itu berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Polsek Lampis ke TKP dan mendapati sekawanan anak muda yang sedang melaksanakan kegiatan balap liar. Ajang balap liar tak hanya bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain, tetapi juga berpotensi menjadi penyebab timbulnya tawuran antar kelompok pemuda. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi kejar-kejaran hingga tembakan peringatan ke udara juga mewarnai penyergapan 2 kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ya, dalam penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan 80 kg sabu dan 50.000 butir pil ekstasi. Kejar-kejaran antara mobil polisi dengan kurir narkoba ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera sejauh lebih dari 30 km di Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Truk Dalam, Asahan, Sumatera Utara. Banyaknya truk dan bus yang melaju bersamaan membuat polisi sempat kesulitan menghentikan mobil pelaku. Petugas berhasil menghentikan mobil pelaku, namun saat hendak ditangkap, pelaku kembali berupaya kabur dengan menabrak petugas. Pelaku akhirnya benar-benar bisa dihentikan usai petugas menembak ban mobil pelaku.
Dari penyergapan ini, polisi menangkap 2 pelaku beserta 80 kg sabu dan 50 butir pil ekstasi. Pelaku mengaku akan membawa narkotika ke kota Pekanbaru untuk selanjutnya dijemput pelaku lain untuk dibawa ke Jambi. Para bandar yang menguasai yang memerintahkan mereka untuk memasang satu aplikasi di download, perintahnya seperti itu, dan selama perjalanan harus posisi on cam dengan menggunakan aplikasi Alfred Kamera. Lebih 2 hari 2 malam berarti sudah gagal ataupun berarti sudah terjadi sesuatu. Kedua pelaku dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Polisi kini tengah mendalami keterangan kedua pelaku untuk meringkus pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam praktek peredaran narkoba jaringan internasional ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang wanita warga negara asing mengamuk di Dusun Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Ya, wanita tersebut mengamuk karena merasa terganggu dengan suara mengaji dari speaker masjid. Video amatir memperlihatkan seorang wanita warga negara asing mengamuk saat mendatangi musola di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Bule tersebut berteriak mengeluarkan kata-kata kasar di depan salah satu musola ketika warga sedang bertadarus malam hari menggunakan pengeras suara. Ia merasa terganggu dengan suara pengajian dari musola. Sejumlah warga pun berusaha menghalangi hingga terjadi keributan. Tapi kalau ini kami merespon harus cepat, ini terkait dengan ibadah dan akidah kami sebagai masyarakat yang tentu mayoritas Muslim di Gili Trawangan. Warga pun meminta pihak imigrasi untuk mendeportasi atau memulangkan bule perempuan tersebut karena dinilai tidak menghargai agama dan budaya setempat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Seorang pria tertangkap warga setelah kedapatan mencuri barang berharga dari sebuah rumah kosong di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, namun 2 rekan pelaku berhasil kabur. Seorang pelaku pencurian di rumah kosong dikerumuni warga di kawasan perumahan Jalan Duri, Intan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebelumnya pelaku sempat mencoba melarikan diri dengan masuk ke saluran air gorong-gorong, namun akhirnya berhasil diamankan warga. Pelaku disiram air dan menjadi bulan-bulanan masa lantaran kesal dengan aksi kriminalnya. Ketua RT setempat mengatakan, insiden bermula saat petugas keamanan melakukan patroli dan mendapati 3 orang keluar dari rumah kosong. 2 orang berhasil kabur, sementara 1 orang yang sempat bersembunyi di gorong-gorong saluran air berhasil ditangkap. Dari dalam tas pelaku ditemukan alat dan barang curian berupa mesin air dan kabel listrik. Keamanan lihat keluar dari rumah kosong 3 orang. Keluar terus dikejar, yang 2 kabur, yang 1 masuk ke saluran air itu. Baru tadi keluar itu. Yang diambil kan mungkin rumah kosong ya kabel bekas, sanyo, apa itu. Itu aja sih. Artinya barangnya sudah diambil, Pak ya? Udah diambil, udah bawa keluar. Anggota Polsek Kebonjeruk yang tiba di lokasi segera mengamankan terduga pelaku dan membawanya ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, seorang pria di Kisaran Asahan, Sumatera Utara menyerang satu keluarga hingga mengalami luka di tangan dan kepala akibat terkena pukulan benda tumpul. Ya, pelaku menyerang karena merasa tak senang dijadikan bahan omongan keluarga korban. Seorang pria menyerang satu keluarga di Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Pria itu mencoba memaksa masuk ke rumah keluarga korban di Jalan Rifai, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Korban yang mendapat laporan dari adiknya langsung pulang ke rumah. Naas di lorong dekat rumahnya, pelaku diduga langsung menganiaya korban hingga luka di kepala.
Korban bersama ibu dan ayahnya yang hendak melapor kejadian itu ke polisi kembali diadang. Pelaku langsung memukul ibu korban dengan gagang cangkul hingga mengalami retak tulang tangan. Menurut korban, pelaku nekat menganiaya korban hanya karena merasa menjadi bahan omongan yang tidak ada dilakukan korban. Dia ditanya, kami tanyain kenapa apa masalah sama kami gitu kan Pak. Dibilang dia, kalian menceritakan aku katanya gitu. Kalian menceritakan aku dikasih tahu sama ibuku katanya. Ada ibunya di situ. Dari telepon, kalian cerita aku di Malaysia, kalian cerita aku di Mandoge katanya gitu. Sedangkan kami nggak merasa kami menceritai. Pelaku kini telah ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolres Asahan. Akibat kejadian itu korban masih mengalami trauma dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 siswa SMP di Batang, Jawa Tengah ini tewas tertabrak kereta api saat bermain dan bersuah foto di rel usai sholat subuh. Ya, ketiga korban tidak menyadari ada kereta melaju. Tiga siswi SMP tewas tersambar kereta api Argo Merbabu relasi Semarang Gambir saat berada di jalur rel kereta kilometer 81 antara stasiun Batang dan stasiun Pekalongan. Peristiwa berawal saat ketiga korban berkumpul di sekitar rel bersama sejumlah remaja lain usai sholat subuh. Naas, ketiganya diduga tidak menyadari datangnya kereta Argo Merbabu dari arah Semarang menuju Gambir. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Kalisari Batang untuk diidentifikasi. Itu dekat Polsek Batang Kota, terus ada kereta satu lewat, tidak menyadari itu di foto-foto, ternyata ada kereta satunya lagi yang lewat dan menghantam ketiga anak itu, malah salah satunya keseret sampai ke Dekoro. Itu benar, itu memang asli warga saya. Akibat kejadian ini, perjalanan kereta api sempat berhenti luar biasa untuk pemeriksaan sarana, namun kembali melanjutkan perjalanan setelah dinyatakan aman. Petugas mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan di sepanjang jalur rel kereta api agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tingkatkan status kasus penganiayaan terhadap bocah 12 tahun oleh ibu tirinya di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi ke tingkat penyidikan. Ya, hingga kini polisi belum menetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka penganiayaan. Ini pakai air panas atau dipukul aja? Nah, pakai air panas, dipukul. Yang pertama dipukul mana? Yang pertama dipukul mana? Lupa. Ada siapa? Ada siapa? Satreskrim Polres Sukabumi menaikkan status kematian NS 12 tahun yang diduga dianiaya oleh ibu tirinya di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi dari penyelidikan ke penyidikan setelah menemukan sejumlah alat bukti yang mengarah kepada tindak pidana kekerasan yang dialami korban. Hingga saat ini polisi belum menetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka dan masih melakukan pemeriksaan intensif. Polisi juga telah memeriksa 16 saksi mulai dari keluarga, tetangga, ibu tiri korban, pihak rumah sakit yang menangani korban, hingga meminta keterangan ahli psikologi forensik. Polisi juga masih menunggu hasil laboratorium patologi anatomi dan toksologi forensik terhadap sampel organ dalam korban. Dan perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana. Saudari TR, kita sudah melakukan PAI, kemudian kita sudah naikkan sidik dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya kita tidak gegabah. Kita akan cek semua alibi. Sedangkan hasil dari otopsi sendiri kita masih menunggu dari ahli forensik yang tentunya nanti akan mendukung pembuktian kita. Ayah korban mengungkapkan kekerasan terhadap putranya juga pernah terjadi tahun lalu.
Namun kejadian ini telah selesai dengan mediasi. Terjadi ya. Nah, dan sebelumnya juga dulu pernah terjadi penganiayaan. Saya laporkan ke Polres Pelabuhan Batu, ke PPA. Cuman istri saya datang mohon sujud ke saya dan akhirnya saya minta saran ke Pak Haji Isep, dan Pak Haji Isep tidak ada salahnya Jang memaafkan seseorang sepatu dia berubah untuk ke depan. Dibikinkan surat pernyataan, dibikinkan video pernyataan, dan sebetulnya laporannya itu pun belum dicabut sampai saya di Polres. Tahun berapa itu, Pak? Itu setahun yang lalu, kelas 6 SD, sekarang kelas 1 SMP. Sebelumnya, seorang bocah 12 tahun kritis akibat luka bakar dan bekas siraman air panas di sekujur tubuhnya. Korban akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di IGD RSUD Jampang Kulon, Sukabumi selama 8 jam. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. Seorang balita perempuan berusia 3,5 tahun dianiaya ayah kandungnya di Sragen, Jawa Tengah. Ya, pelaku merekam aksi kejinya untuk dikirimkan kepada ibu korban yang bekerja di luar negeri agar segera mengirimkan uang. Ayo Harvey, dang. Gas nih. Viral di media sosial video penganiayaan terhadap seorang balita perempuan. Korban menangis kesakitan dengan posisi berbaring di lantai. Sementara ayah kandungnya terus membentak dan menganiaya korban tanpa ampun. Ayo Harvey. Pelaku P berusia 47 tahun merekam sendiri aksi kejinya. Diduga video hendak dikirimkan kepada ibu korban yang bekerja di luar negeri agar segera mengirimkan uang. Setelah pelaku sempat melarikan diri, usai videonya viral, polisi berhasil menangkap dan menahan pelaku. Penganiayaan anak ini, alhamdulillah hari ini tadi siang dari tim Resmo Polres Sragen sudah berhasil mengamankan pelaku dan juga korban. Dan alhamdulillah untuk kondisi korban, alhamdulillah baik, cukup baik, tapi tetap tadi kami sudah lakukan visum juga dan rencana hari ini juga akan dilakukan penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit Mawardi Solo untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Kemudian untuk proses penanganan perkaranya sementara ini sedang didalami oleh tim penyidik kami di Polres. Sementara itu, korban kini menjalani pengobatan dan pemulihan trauma. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, jenazah Bribda DP Dirja Pratama usia 19 tahun tiba di rumah duka di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. Ya, kedatangan jenazah langsung disambut isak tangis keluarga. Sejumlah keluarga dan kerabat langsung menyambut jenazah Bribda Dirja Pratama saat tiba di rumah duka. Jasad dibawa ambulan dan tiba di Desa Pincara, Pinrang, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. Rencananya korban akan dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Desa Pincara Senin siang. Korban diketahui baru dilantik jadi anggota polisi pada Desember 2025 lalu. Di mata keluarga, korban dikenal penyabar, pendiam, serta ramah dan sopan kepada siapa saja. Anaknya sabar, pendiam, ramah, juga peramah tuh yang kalau sopan juga. Kalau di sini tidak ada musuhnya, Bu? Iya, tidak ada. Anaknya pendiam, sabar, sopan. Kalau mau berangkat tuh kayak kita di jalan semua sama Nek, pergi dulu Nek. Sebelumnya sempat viral, seorang polisi tewas diduga dianiaya seniornya di Mes Polda Sulawesi Selatan. Korban tewas dengan sejumlah luka lebam di bagian tubuh. Kami akan proses untuk minta keadilan. Apabila memang ada penganiayaan, kami serahkan penyidik Polda untuk mengungkap tuntas siapa pelaku daripada penganiayaan kejadian yang tadi pagi. Dia tidak tidur di baraknya, dia tidur di kamar Banten. Waktu kejadian. Namun kalau dia didapat di kamar Banten terjadi. Polda Sulawesi Selatan masih menyelidiki dan mengamankan 6 orang saksi. Ke-6 saksi tersebut, 3 anggota polisi yang merupakan senior korban dan 3 lainnya merupakan satu angkatan almarhum di Kepolisian Polda Sulawesi Selatan.
Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah fakta terungkap dalam kasus penganiayaan Oknum Brimob Polda Maluku terhadap siswa madrasah di Kota Tual, Maluku. Iya, kejadian tersebut mengakibatkan korban tewas hingga memicu kemarahan keluarga serta warga dan viral di media sosial. Kini pelaku yang merupakan oknum anggota Brimob telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Anggota Brimob Polda Maluku, Bribda Masya Siahaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Bribda Masya Siahaya dijerat pasal pidana dan kode etik Polri. Proses hukum terhadap oknum Brimob tersebut terus berjalan. Tersangka telah diberangkatkan ke Polda Maluku untuk menjalani proses hukum dan etik. Pemeriksaan internal kini dilakukan bidang profesi dan pengamanan. Penyidik dari Polres Tual masih mendalami kronologi penganiayaan siswa madrasah di Tual. Sejumlah barang bukti telah diamankan dan beberapa saksi sedang diperiksa. Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro memastikan kasus ini akan diusut tuntas. Sebelumnya terlapor, ini kita naikkan menjadi tersangka, siap, penetapan tersangka. Nah, karena kalau melihat gelap, kita yakinkan bahwa terlapor ini sudah masuk dalam unsur tersebut, maka sehingga kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Sebelumnya peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis pagi. Saat itu korban bersama kakaknya melintasi jalan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan motor masing-masing. Kondisi jalan yang menurun membuat laju kendaraan korban sulit dikendalikan. Namun korban justru dituduh terlibat balap liar oleh aparat yang sedang melakukan pengamanan. Saat korban berada di atas motor, oknum anggota Brimob Bribda Masya Siahaya diduga melayangkan pukulan ke arah dahi korban menggunakan helm. Akibat pukulan tersebut, korban kehilangan kendali dan tersungkur di jalan raya hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah kematian korban, warga dan keluarga yang emosi mendatangi markas Brimob. Mereka menuntut pelaku segera diproses hukum. Keluarga korban meminta hukuman setimpal karena pelaku diduga menganiaya anak di bawah umur hingga tewas. Kasus ini mendapat atensi Mabes Polri. Kadif Humas Polri, Irjen Joni Edison Isir menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas insiden yang menewaskan korban. Selain meminta maaf, Polri juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya korban dan empati kepada keluarga yang ditinggalkan. Dari Tual, Maluku, Juanda Sari Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan kasus tewasnya anak 14 tahun oleh anggota Brimob akan ditangani secara transparan. Proses ya, sambil sedang dalam pendalaman penyelidikan dari proses yang ditangani oleh Polres, diasistensi oleh Polda ya, kalau tidak salah, saat ini sedang berjalan. Saya kira hal yang seperti itu kita transparan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Memasuki hari keempat, banjir yang melanda Desa Karangligar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat belum surut. Ya, hingga saat ini ketinggian air mencapai 1 meter. Pantauan di 2 titik lokasi menunjukkan genangan masih merata menutup akses jalan dan perumahan yang hingga kini masih belum bisa dilintasi. Meski mesin pompa penyedot air berkapasitas besar sudah dikerahkan di wilayah Sungai Citarum, namun belum mampu mengurangi debit air. Ketinggian air masih berkisar 1 meter. Begitu juga aliran listrik sejak Jumat pekan lalu hingga hari ini belum menyala karena gardu listrik masih terendam banjir. Kondisi ini membuat mobilitas dan perekonomian warga pun lumpuh. Untuk lokasi banjir Kampung Pangasinan untuk RT 02, 03, dan 04 belum bisa disuplai tegangan listrik dikarenakan ke belakangnya masih banyak yang terendam, Pak. Oh, ini juga ketinggiannya, iya. Ini ketinggian berapa nih? Ketinggian di atas 1 meter ini. Ini? Iya.
Jadi belum bisa dinyalakan Belum dulu. bisa, iya. Ini masih dipadamkan ini. Masih dipadamkan. Ini udah berapa lama nih dimadamkan? Pas kemarin aja. Kemarin. Hari Jumat ya? Pas tanggal 1 puasa ya? Enggak, waktu hari Jumat. Oh, hari Jumat. Jumat langsung dipadamkan pas banjir pertama. Karena air lumayan Iya. cukup tinggi juga, cukup deras. Petugas terus mengoperasikan pompa selama 24 jam non-stop dengan harapan debit air berangsur turun dalam beberapa hari ke depan. Bahkan belasan rumah panggung program KDM masih terkepung air di tengah permukiman. Rumah tersebut merupakan bagian dari program pembangunan yang digagas Deddy Mulyadi untuk menghindari banjir, namun kini justru berdiri di atas lautan banjir. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah bergabung dengan rekan kami Rudi Setiawan, langsung dari Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Ya, Rudi, bagaimana kondisi terkini banjir di sana? Ya, Pram dan kami informasikan untuk update terkini banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Teluk Jambe Barat, di mana ini Desa Karangligar, dan yang terdampak banjir itu ada 2 dusun, yaitu Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan. Untuk banjir sampai saat ini pada hari Senin siang, banjir masih ketinggian bervariasi, yaitu antara mulai sekitar 40 cm bahkan sampai masih ketinggian 1,5 meter. Di mana untuk banjir saat ini sudah diupayakan dari pihak BPBD melalui BPBS untuk melakukan upaya penyedotan dan mendatangkan pompa air, yang mana pada malam hari kemarin, maksud saya malam Senin, sudah didatangkan dan sudah dilakukan untuk penyedotan upaya penyedotan air, di mana namun karena luasnya dan banyaknya debit air yang cukup tinggi, sehingga belum maksimal untuk upaya melakukan penyedotan itu sendiri. Dan untuk saya bisa gambarkan terkini, ini kondisi yang terkini kalau di lokasi yang saya ini merupakan lokasi saya berada di Dusun Pengasinan, di mana ini Dusun Pengasinan ini salah satunya, yaitu merupakan ini salah satu gambar yang memang ini merupakan kondisi terkini. Saya berada di Dusun Pengasinan ini, di mana ini ada beberapa warga yang memang hanya hilir mudik di sini untuk mereka melihat kondisi rumah mereka. Dan lokasi di sini ini memang masih ada sekitar kurang lebih 60 cm, di mana untuk lokasi yang lebih dalamnya lagi ini bisa saya tunjukkan. Di lokasi ini karena memang lokasinya cukup dalam dan rendah. Dan ini salah satu kondisi yang bisa saya gambarkan, ini merupakan salah satu kondisi di lokasi Pengasinan. Ya, ini merupakan banjir yang keempat kalinya di bulan Ramadan ini pada hari Senin. Bahkan untuk sampai hari ini banjir hanya beberapa senti saja yang mengalami surut. Di mana lokasi ini merupakan lokasi Dusun Pengasinan yang paling terparah, di mana menjadi langganan banjir setiap tahunnya jika hujan deras maupun hujan intensitas sedang. Di sini selalu dilanda banjir, dan ini merupakan banjir di lokasi ini. Warga sebagian ada yang memang kalau siang hari ini sudah ada yang pulang. Mereka hanya melihat dan mengecek barang-barang mereka untuk memastikan barang-barang mereka apakah masih dalam kondisi aman. Dan kemudian juga untuk selain di Dusun Pengasinan, ada di Dusun Kampek, di mana itu merupakan dusun yang sampai saat ini masih terisolir, di mana ada beberapa warga juga di situ yang sudah mengungsi sampai saat ini belum kembali ke rumah mereka. Dan karena memang selain lokasinya dalam, kemudian juga listrik juga dipadamkan sejak pada hari Jumat kemarin. Ya, untuk kondisi terkini, pihak BPBWS dan BPBD Karawang rencananya memang akan melakukan untuk penyedotan kembali, karena memang pada saat malam hari penyedotan itu dilakukan belum dikatakan maksimal, sehingga untuk saat ini penyedotan dihentikan. Dan karena untuk cuaca di lokasi saat ini juga
karena masih diguyur hujan sejak malam. Hujan cukup lebat dan juga terdapat ada beberapa lokasi yang tadinya udah mulai surut kembali terendam banjir akibat diguyur curah hujan pada malam hari dan pada menjelang Senin siang tadi dini hari. Ya, Pram, untuk sementara ini para pengungsi kalau saya melihat mereka sampai saat ini sudah ada yang berpindah-pindah karena mereka masih belum banyak yang pulang, mengingat karena kondisi curah hujan juga masih tinggi dan mereka masih belum berani pulang. Namun untuk sebagian untuk di wilayah Pengasinan, Dusun Pengasinan dan Desa Kalangligar ini ada sebagian yang memang sudah kembali ke rumahnya, di mana warga ini sampai saat ini mereka sebagian ada yang memanfaatkan untuk bersih rumah mereka, dan kemudian untuk warga yang masih bertahan itu mereka posisinya sekarang itu berada di aula desa dan mereka yang tersebar di beberapa titik, diantaranya itu yang di tempat-tempat kerabat ataupun famili dan serta rumah warga yang dinyatakan aman, ya Pram dan siapa. Ya. Rudi, ini warga ada yang masih mengungsi, ada yang sudah kembali ke rumah, lalu apakah mereka sudah dapat bantuan dari pemerintah setempat? Ya, siapa dan Pram, betul. Memang untuk bantuan di sini sampai saat ini terbilang memang cukup minim. Pada menjelang banjir yang keempat kali yang ini merupakan banjir yang dikatakan paling terparah dan banyak warga masyarakat yang mengaku merasa mereka sudah pasrah dan mereka juga sangat kesulitan karena mereka sudah 4 kali dilanda banjir musibah ini. Perekonomian mereka juga yang tadinya baru pulih, mereka sudah bersih-bersih, kemudian mereka harus kembali mengungsi lagi dan barang-barang mereka bahkan bukan hanya hilang atau rusak, tapi juga memang mereka sudah tidak banyak yang bisa dimanfaatkan lagi, sehingga untuk bantuan selain untuk makanan terutama untuk menjelang ibadah puasa ini diutamakan sangat diperlukan itu yaitu menjelang sahur dan berbuka puasa. Seperti kemarin saya menemukan ada beberapa warga di aula desa Kalangligar juga banyak warga pengungsi yang mengeluhkan karena mereka banyak yang belum mendapatkan bantuan, di mana bantuan untuk di gelombang, maksud saya di banjir yang keempat ini warga itu sangat minim sekali bantuan. Jadi mereka berharap bantuan kembali disalurkan, terutama menjelang di bulan suci Ramadan ini sangat dibutuhkan yaitu makanan dan air minum, air bersih, dan begitu juga untuk selimut karena ada sekitar masih ada ratusan kepala keluarga atau jiwa yang sampai saat ini masih mengungsi, ya Pram. Demikian Pram. Ya, terima kasih Rudi Setiawan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Sementara itu pemirsa, seorang pria di Blora, Jawa Tengah dengan sengaja bolak-balik mengendari motornya di jalan yang baru dicor. Ya, alih-alih minta maaf, pelaku justru marah lantaran menganggap pengecoran jalan tanpa izin. Motor orang mogok ya. Iya. Iya. Cakap Pak, itu Pak. Dalam video amatir warga, seorang pria mengendarai motor melintas di jalan yang baru dicor di Desa Palon, Kecamatan Jepon, Blora. Pria tersebut bahkan dengan sengaja bolak-balik di jalan yang masih basah. Ada pekerjaan dengan, bila saya tanya, izin terkait tertulisnya mana? Dia bilang, kan kau tidak berkenan menanggapi. Alih-alih minta maaf saat ditegur warga, pelaku justru marah-marah karena menganggap pengecoran jalan tanpa adanya izin. Menurutnya, proyek pembangunan jalan kabupaten tersebut kurang transparan, sehingga ia melakukan aksi melewati jalan yang baru dicor dan masih basah. Pihak penggarap proyek kemudian melaporkan si pelaku ke Polres Blora. Saya minta ketransparannya aja. Transparan. Allah. Nah. Terkait transparan itu apa? Ya sesuai regulasi. Kalau memang regulasi ini sudah jelas, untuk terkait pengerjaan, ya monggo lah itu dikerjakan. Ya ini saya menindaklanjuti dari kejadian yang kemarin di Desa Palon tentang pengerusakan pengecoran yang saya lakukan kemarin.
saya langsung membuat laporan di Polres terkait hal tersebut. Meski terjadi insiden perusakan jalan oleh segelintir warga setempat, namun pembangunan proyek jalan tetap berjalan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor anak gajah terjebak di septic tank mes karyawan di Kabupaten Siak, Riau. Ya, kejadian ini membuat induk dan kawanan gajah datang ke lokasi hingga membuat mes rusak parah. Dia udah melewati belakang mobil. Sejumlah karyawan sebuah perusahaan panik ketika melihat kedatangan seekor gajah di mes mereka. Dalam kejadian ini, seekor anak gajah diketahui terjebak di dalam lubang septic tank di area mes. Hal ini membuat seekor induk gajah bersama kawanannya mendatangi mes karyawan. Kedatangan induk dan kawanan gajah ini menyebabkan kerusakan cukup parah pada bangunan mes. Anak gajah akhirnya berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke habitatnya. Pihak kepolisian memastikan tak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini, baik karyawan maupun warga sekitar. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyebut tuntutan hukuman mati kepada ABK kasus penyelundupan sabu 2 ton adalah upaya melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Ya, sementara Menteri HAM Natalius Pigai secara perspektif HAM menentang perihal hukuman tersebut. Tolong anak saya, Pak. Tolong anak saya, Pak Presiden. Tolong anak saya. Anak saya tak bersalah, Pak Presiden. Dokter saya. Kejaksaan Agung menjelaskan soal tuntutan hukuman mati kepada anak buah kapal Fandi Ramadan pada kasus penyelundupan sabu 2 ton. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut besaran tuntutan yang diajukan oleh jaksa kepada majelis hakim didasari fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di pengadilan. Salah satu pertimbangan jaksa memberikan hukuman maksimal, yakni sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Yang penting bagi kita, negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main. Dan proses peradilan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga dan prinsip kehati-hatian, dan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di pengadilan. Maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin telah dilakukan penuntutan terhadap 6 terdakwa tersebut dan masing-masing dituntut hukuman mati. Sementara Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai secara perspektif HAM menentang perihal hukuman tersebut. Meski begitu, Pigai mengatakan enggan mengintervensi berjalannya proses hukum tersebut. Ya, kalau hak asasi manusia itu menerima hukuman mati, ya. Yang jelas kami menghormati hak hidup. Ya. Kita tidak intervensi proses hukum yang terjadi peradilan. Tapi sekarang undang-undang yang baru, undang-undang KUHP yang baru, itu akan ada masa percobaan 10 tahun. Kalau dia berperilaku baik, ya pasti juga mungkin belum tentu bisa dari hukuman mati. Diketahui sebelumnya Fandi Ramadan yang baru 3 hari kerja dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ibu dari anak buah kapal Fandi Ramadan yang dituntut hukuman mati karena diduga selundupkan narkoba menangis histeris dan menegaskan anaknya tidak terlibat. Ya, sementara itu pengacara Hotman Paris meminta perhatian dari Presiden Prabowo Subianto terkait kasus tersebut. Jadi di mana salahnya? Makanya saya nggak terima anak saya. Dialah harapan kami, dialah kebanggaan keluarga, dialah tulang punggung kami. Cita-citanya terlalu berat sama adiknya, terlalu tinggi sama adiknya. Bahkan adiknya pun ditanggunginya. Gaji dia pun 2,5 juta sebelum naik kapal Thailand
sekolah. Jadi saya nggak terima anak saya begitu berat tuntutannya, sementara anak saya pun tidak tahu mengetahui apa-apa. Saya nggak mau anak saya dihukum mati, biarlah saya yang gantinya. Saya nggak ikhlas, saya rela, saya ikhlas, saya demi anak saya. Anak saya tidak tahu menahu, saya membesarinya hasil uang nelayan, Pak. Bapaknya bekerja dengan hasil uang nelayan, bukan hasil uang narkoba. Kami pun tidak ada terlibat, keluarga tidak ada terlibat dengan jaringan narkoba. Boleh ditanya, Pak, sama masyarakat kampung saya. Mana kelakuan anak saya di kampung itu, boleh ditanya, Pak. Tidak ada anak saya mengikuti jaringan narkoba sebanyak itu, Pak. Dan yang terakhir kepada Bapak Prabowo Subianto, saya kenal Bapak adalah kliennya Hotman Paris selama 25 tahun, ya. Bapak tahu saya tidak pernah mengejar kepopuleran karena memang saya sudah populer. Klien Bapak klien saya sebagai klien saya 25 tahun dan adikmu Hasim, saya terpanggil untuk menemani Bapak Ibu ini karena juga saya melihat video dari Bapak Presiden beberapa hari lalu. Bapak Presiden berjanji akan mencegah terjadinya miscarriage of justice. Itulah istilah dari Pak Prabowo, itulah miscarriage of justice, artinya penyalahgunaan kewenangan untuk keadilan, kesalahan dalam penegakan keadilan. Pak Prabowo berjanji akan mencegah adanya miscarriage of justice di negeri ini. Pemirsa, barang Amerika Serikat masuk Indonesia, benarkah tak perlu sertifikasi halal dalam salah satu poin perjanjian dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat? Ya, pemirsa, padahal selama ini sertifikasi halal menjadi kewajiban terhadap produk yang diperjualbelikan di Indonesia termasuk pada UMKM. Kesepakatan dagang Amerika Indonesia menyepakati sejumlah hal dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade, tertuang sejumlah aturan baru. Termasuk yang menjadi pembahasan terkait pelonggaran sertifikasi halal untuk barang manufaktur pada pasal 2.9. Indonesia harus membebaskan produk Amerika dari setiap persyaratan sertifikasi dan label halal. Indonesia harus membebaskan kontainer dan bahan lain yang digunakan untuk mengangkut produk manufaktur dari sertifikasi dan pelabelan halal. Indonesia tidak boleh memberlakukan persyaratan pelabelan atau sertifikasi produk non-halal. Indonesia juga harus mengizinkan lembaga sertifikasi halal Amerika yang diakui oleh otoritas halal Indonesia untuk mensertifikasi produk apapun yang akan diimpor ke Indonesia. Intinya itu kita kan termasuk yang mungkin paling lama ya berunding soal tarif itu perdagangan. Tapi baguslah hasilnya. Ya. Kemarin kami sudah lapor ke Pak Presiden. Dan beliau minta kita mempelajari seluruh resiko-resiko yang mungkin timbul dan Indonesia siap dengan berbagai senario. Karena senario keputusan Mahkamah Agungnya Amerika ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tanda tangan. Ketua MUI bidang fatwa Asrorundi Amsoleh meminta masyarakat tidak membeli produk tidak halal dan mengingatkan kewajiban sertifikasi halal. Sementara Haikal Hasan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membantah produk masuk Amerika tidak berlabel halal. Produk yang masuk dari Amerika tetap berlabel halal dari Otoritas Halal Amerika. Amerika langsung mengubah sistem penyembelihannya. Dia comply, dia ikut aturan. Yang tadinya, sorry ya
Ya, ada aturan sendiri lah gitu. Dan sekarang sangat oke. Bahkan tertulis dalam kesepakatan itu bahwa Amerika akan mengikuti halal sesuai dengan standar Organisasi Konvensi Islam. Yes, saya bilang gitu. Namun dari seluruh perjanjian dagang resiprokal ini tercantum sekitar 217 kewajiban Indonesia dan hanya 6 bagi Amerika, yang mana perjanjian ini akan memberikan keuntungan timbal balik bagi kedua negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, permasalahan sampah di Kota Bandung seolah tak kunjung usai. Ya, seperti yang terjadi di TPS Bojongloa Kaler, Sukahaji, Kota Bandung, di mana tumpukan sampah menggunung bahkan meluber ke jalan raya. Puluhan gerobak sampah di sepanjang Jalan Babakan Ciparai, Kota Bandung tidak bisa masuk ke TPS Bojongloa Kaler karena sudah tidak ada lagi lahan pembuangan. Sampah rumah tangga menggunung dan menimbulkan bau tak sedap. Kondisi diperparah dengan banyaknya warga dari luar daerah yang sengaja membuang sampah di TPS ini. Petugas TPS pun tak bisa berbuat banyak. Kondisi ini dikeluhkan warga karena menimbulkan bau dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah tergabung dengan rekan kami Ervan David langsung dari TPS Sukahaji, Bandung. Ya Ervan, apakah sampah hingga kini masih menumpuk di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, dan siang ini saya berada di kawasan Jalan Sukahaji, Kota Bandung, dan ada pemandangan tak lazim di sepanjang jalan ini, di mana setengah badan jalan Sukahaji dipenuhi sampah, dan dapat diperlihatkan untuk situasi saat ini di mana penumpukan sampah ini sudah sering terjadi di kawasan ini dikarenakan TPS yang berada di kecamatan ini sudah penuh hingga banyak warga yang menyimpan sampahnya di pinggir jalan atau di atas roda sampah. Dan dari informasi dari warga sekitar bahwa sampah-sampah ini berasal dari warga sekitar, namun ada juga warga yang melintas selalu membuang sampahnya ke sepanjang jalan ini atau ke TPS ini hingga menyebabkan penumpukan yang cukup parah, dan akibatnya bau ya tidak sedap juga tercium di kawasan Jalan Sukahaji ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa tadi pada pukul 9.30 ada truk sampah yang mengangkut sampah-sampah yang ada di roda sampah yang ada di sepanjang jalan ini. Dan tadinya roda-roda sampah ini berjumlah puluhan, namun saat ini sudah ada hanya belasan roda sampah. Namun TPS yang ada di belakang saya ini sendiri sampahnya belum diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung. Dan selain itu juga untuk suasana di kawasan ini juga petugas juga sudah merapikan sampah-sampah yang meluber ke jalan ke area TPS. Dan selain itu juga jika turun hujan di sekitar area ini akan terjadi banjir yang cukup parah hingga menyebabkan sampah-sampah yang ada di TPS ini meluber ke kawasan jalan raya dan juga kawasan jalan Sukahaji ini. Dan meski kondisi ini sudah berlangsung lama, pihak dari pemerintah baik dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga pemerintah Kota Bandung justru belum bertindak sama sekali untuk menangani sampah di daerah Sukahaji ini. Dan dari data yang kami dapatkan bahwa sampah Kota Bandung ini mencapai 1.496 hingga 1.594 ton per harinya untuk menuju TPA Sarimukti yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Demikian Syafa dan juga Pram. Ya, Ervan, ini pemerintah belum ada tindakan nyata di sana. Apakah warga di sana berinisiatif untuk mencegah penumpukan sampah terjadi seperti apa yang mereka lakukan? Dan kapan kira-kira pengangkutan sampah ini akan segera dilakukan di sana?
Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari petugas TPS bahwa untuk pengangkutan sampah ini dilakukan setiap hari. Namun pada 3 hari terakhir atau 4 hari terakhir, petugas kebersihan atau dinas DLH tidak mengangkut sampah hingga menyebabkan penumpukan sampah yang cukup banyak di kawasan area TPS Sukahaji ini hingga meluber ke jalan dan juga roda-roda sampah juga dipenuhi oleh sampah. Namun pada tadi pukul 9.30 satu buah mobil pengangkut sampah sudah mengangkut sampah yang ada di sini, namun hanya mengangkut sampah-sampah yang ada di atas roda, namun belum mengangkut sampah yang ada di dalam TPS. Dan untuk warga sekitar juga sudah dihimbau agar memilah sampah organik dan non-organik. Dan khusus di TPS ini sendiri, petugas juga sudah bersosialisasi kepada warga yang membuang sampah untuk memilah sampah organik dan non-organik, dan hal tersebut dilakukan oleh warga. Dan meski demikian, sampah yang ada di kawasan Sukahaji ini masih menumpuk, dan beberapa TPS yang ada di Kota Bandung juga mengalami hal serupa. Demikian, Pram. Baik, terima kasih Ervan David langsung dari TPS Sukahaji, Bandung, Jawa Barat. Keberadaan lapangan pedal di tengah permukiman penduduk di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan ini menuai protes dari warga sekitar karena beroperasi hingga larut malam. Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan akan menindak tegas. Suara hentakan raket dan bola padel serta teriakan pemain terdengar jelas dari permukiman warga di Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Suara bersumber dari lapangan padel yang berada tepat di tengah permukiman. Warga mengaku terganggu lantaran suara berisik dari lapangan padel terjadi sepanjang hari, sejak pagi hingga larut malam, membuat anak-anak dan balita sulit tidur. Tak hanya bising, bola padel juga beberapa kali mengenai rumah warga lantaran lokasi lapangan yang benar-benar menempel dengan rumah warga. Warga sudah berkali-kali melapor ke aplikasi Jaki dan layanan polisi 110 sejak akhir Januari lalu, tapi belum ada tangkapan. Karena kan mereka beroperasi sejak jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya Bu. Nah, 12 malam, dan itu kita laporkan setiap kebisingan yang ada dan kita eskalasi ke sudin terkait. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan lapangan padel yang menimbulkan gangguan ketertiban umum dan tidak mendapatkan persetujuan warga akan ditindak tegas. Jadi secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini. Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas. Lapangan padel yang diprotes warga ini sudah dibuka sejak Oktober 2025, namun warga tak pernah diberi sosialisasi. Setelah ramai dikeluhkan warga dan viral, baru kemarin pihak Kelurahan Gandaria Selatan menggelar mediasi warga dan pemilik lapangan padel. Dalam mediasi, pemilik padel berjanji akan mengubah jam operasional dan memasang peredam suara di bagian dinding yang berbatasan dengan rumah warga. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi protes juga terjadi di kawasan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sejumlah warga ini juga merasa terganggu dengan adanya lapangan pedal, dan berikut laporan rekan kami Indra Setiabudi.
Ya pemirsa, bahwa olahraga padel memang saat ini saat digandrungi oleh para masyarakat khususnya di Jakarta, dan di mana memang untuk daripada lapangan-lapangan padel sendiri sudah menjamur khususnya di wilayah Jakarta. Namun siapa sangka dalam pembangunan lapangan padel di kawasan RT 5 RW 13 Pulau Mas Jakarta Timur ini menjadi polemik ataupun kontroversial antara pemilik dan juga para warga. Lantaran memang untuk warga sendiri ini sangat terganggu akibat aktivitas dari permainan padel yang berada di pemukiman para warga, yang mana warga mengeluhkan kebisingan di jam-jam istirahat. Ini memang dibukanya pada pukul 6 hingga pukul 22 setiap harinya, dan ini juga tidak hanya kebisingan saja, masyarakat juga mengeluhkan daripada para pengunjung ataupun para pemain yang kadang menggunakan kendaraan roda 4 ataupun mobil ini cukup kencang daripada melewati rumah warga, memasuki area padel tempat kami melaporkan saat ini, ngebut begitu, sehingga ini membahayakan bagi masyarakat ataupun khususnya anak-anak. Sehingga tadi kami juga menurut keterangan daripada warga, Mutia selaku warga ini, para warga ataupun orang tua enggan untuk mengizinkan anaknya untuk bermain di area ini, yang sebelumnya ini biasanya anak-anak di jam-jam tertentu ini bisa main sepeda dan main lain sebagainya. Putuskan para orang tua untuk tidak bermain di luar lantaran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh para warga. Selain itu juga memang untuk terkait negosiasi juga sempat terjadi bahwa memang untuk warga menginginkan daripada lapangan padel ini boleh beroperasi asalkan dengan memenuhi izin dan juga dengan syarat pukul 7 pagi hingga pukul 18.00 setiap hari ini harus sudah selesai guna untuk memastikan jam-jam istirahat mereka juga tidak terganggu. Satu juga bahwa memang untuk putusan PT UN juga telah dimenangkan warga terkait kasus ini tertuang dalam nomor 214G 2025 dan sudah ditetapkan oleh PT UN pada 9 Desember 2025 kemarin, yang mana memang warga menangkan dalam kasus ini bahwa untuk pemilik padel harus membongkar daripada lapangan padel karena dinilai tidak ada izin yang cukup maupun juga sangat mengganggu warga. Saya itu juga ini juga atensi Gubernur Jakarta juga mengatensi bagi para pengusaha padel ini juga tidak bisa melakukan seperti seenaknya begitu tanpa izin maupun juga tidak ada izin RT RW dan juga apalagi sangat mengganggu warga. Hal ini memang untuk diharapkan para warga dan masyarakat sekitar sini khususnya di Pulau Mas di RT 5 dan RW 13 ini mengharapkan bahwa pemerintah segera melakukan pembongkaran sesuai putusan yang telah diterbitkan pada 9 Desember 2025 kemarin untuk melakukan pembongkaran. Dari Jakarta, Ida Setiabudi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lain. 5 hari memasuki bulan puasa pemirsa, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini dan Medan Sumatera Utara alami kenaikan. Ya, bahkan harga aneka cabai terpantau sudah mencapai Rp130.000 per kilogram. Memasuki hari kelima bulan puasa, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional pada Larang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat masih mahal. Seperti yang terjadi pada harga daging ayam, dijual dengan harga Rp40.000 dan telur Rp31.000 per kilogram. Tidak ketinggalan, harga aneka cabai juga mengalami kenaikan harga. Seperti cabai rawit dijual dengan harga Rp130.000. Penyebabnya katanya gagal panen, terus banyak hujan katanya, tapi nggak tahu ya Pak ya, atau nggak tahu setorannya itu telat atau gimana. Tapi saya tanya-tanya kebanyakan katanya dari hujan, terus gagal panen. Tingginya sejumlah harga kebutuhan pokok ini membuat warga harus merogoh kocek lebih dalam. Warga berharap agar pemerintah turun tangan menstabilkan harga pasar di bulan suci Ramadan. Masyarakat itu ada punya uang, tidak semuanya masyarakat itu mampu untuk membeli. Tapi karena memang itu kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak bisa ditunda, ya apa boleh buat. Makanya tadi dengan cara dikurangi pintar-pintar ngatur uang belanja, mengatur uang belanja, dikurangi jumlah pembelanjaan. Lonjakan harga bahan pangan pokok pada pekan pertama Ramadan juga berdampak pada daya beli masyarakat di kota Medan. Seperti komoditas cabai caplak yang sebelumnya Rp50.000 kini menjadi Rp70.000 per kilogram. Disusul oleh cabai merah Rp28.000 naik menjadi Rp40.000 dan cabai rawit dari Rp20.000 per kilogram kini menjadi Rp40.000. Pada komoditas lain, kenaikan terjadi pada tomat yang awalnya Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram.
Kenaikan harga ini juga berimbas pada penurunan omset pedagang hingga 20%. Ramadan pertama kurang ya pembelinya. Kayaknya kayak mana ya? Mungkin karena harga naik ini orang pun apa adanya itulah yang dimasak. Kenaikan harga bahan pokok ini diduga disebabkan oleh pasokan yang menipis karena cuaca buruk sehingga distribusi alami kendala. Tim Liputan Ayus melaporkan. Saat jelang sahur, sudut kota Sumeneb, Jawa Timur ini mendadak dipenuhi warga. Ya, mereka rela berkumpul tengah malam untuk menyaksikan pertunjukan patrol sahur yang menjadi tradisi saat Ramadan. Suasana dini hari menjelang sahur di sudut kota Sumeneb, Jawa Timur nampak berbeda. Jalanan yang biasanya lengang kali ini justru dipadati warga yang antusias menyaksikan alunan musik patrol sahur. Puluhan pemuda menyusuri jalan-jalan kota Sumeneb sambil memainkan beragam alat musik tradisional. Alunan kentongan, gamelan hingga trompet menghasilkan nada yang khas dan menjadi daya tarik bagi masyarakat. Tabuhan ritmis menciptakan musik meriah bernuansa tradisi, menjadi tanda bagi warga untuk segera bangun dan menyiapkan santap sahur. Tapi kita bukan festival, jadi itu biasanya buat kegiatan kalau lagi bulan puasa di Sumeneb. Harusnya rutin ya, udah beberapa dari tahun yang lalu, cuma upload tahun ini yang umumnya. Pupuk nasi ini bulan untuk masyarakat Sumeneb Tengah. Ini tradisi atau kegiatan rutin dari kita pemuda Sumeneb, khususnya Madura. Di bulan Ramadan ini kita melakukan patrol sahur khususnya di bulan Ramadan. Ya pada dasarnya untuk membangunkan pemuda atau warga-warga sekitar untuk menyantap sahur. Musik patrol sahur menjadi tradisi kegiatan pemuda di Sumeneb setiap bulan Ramadan. Selain bertujuan untuk membangunkan warga, kegiatan ini juga menjadi hiburan bagi masyarakat. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, guna mengenal Islam di masa lampau, pameran artefak Nabi Muhammad dan para sahabat diadakan di kawasan Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, pameran ini diadakan gratis selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Warga antusias menyaksikan pameran peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang digelar pemerintah Kabupaten Bogor di Stadion Gelora Pakansari Cibinong. Sebanyak 75 artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dipamerkan mulai dari baju zirah, busur panah, tongkat, jejak telapak kaki Rasulullah hingga pedang Sayyidina Hussein. Dalam acara ini juga dipamerkan kiswah Ka'bah dari generasi ke generasi dan peninggalan sejarah peradaban Islam lainnya. Warga mengaku senang dan antusias dan berharap dengan pameran ini dapat menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kebayang zaman sejarahnya Rasulullah itu seperti apa gitu ya. Termasuk tadi lihat sorbannya itu, wah itu melambangkan kesederhanaannya baginda Rasul ya. Mudah-mudahan jadi menambah rasa cinta kita kepada beliau. Pameran yang digelar secara gratis selama bulan Ramadan ini cocok bagi Anda yang hendak ngabuburit. Di sini Anda dapat melihat langsung sejarah ketauladanan, kesederhanaan dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban Islam. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Ratusan umat muslim menggelar buka puasa bersama dan sholat tarawih di Times Square, New York, Amerika Serikat. Di acara tahunan ini diselenggarakan oleh komunitas Wayo Flea Fest.
Panitia membagikan 1.500 paket makanan berbuka dan 1.200 mushaf Al-Quran dalam berbagai bahasa kepada jemaah dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini berhasil menarik perhatian turis dan warga lokal. Bahkan 2 orang warga Amerika Serikat memutuskan memeluk Islam di tengah acara. Kegiatan iftar di Times Square pertama kali digelar pada tahun 2022. Ya, warga kota Cologne, Jerman menyambut Ramadan dengan memasang lampu hias di jalan-jalan. Jalan-jalan di kota Cologne, Jerman kembali semarak dengan hadirnya lampu hias yang menawan. Lampu bulan sabit dan bintang dipasang di sepanjang jalan Venlo Pusat di distrik Ehrenfeld. Hal ini untuk menandai datangnya bulan suci Ramadan sebagai bagian dari perayaan keberagaman. Kota Cologne memiliki lebih dari 100.000 penduduk muslim dan menjadi lokasi salah satu masjid terbesar di Jerman. Agen dinas rahasia Amerika Serikat menembak mati seorang pria bersenjata yang menerobos keamanan di kediaman Presiden Donald Trump di Mar-a-Lago, Florida. Ya, saat peristiwa, Presiden Trump dan Ibu Negara tidak ada di lokasi. Secret Service atau Dinas Rahasia Amerika Serikat menembak mati seorang pria bersenjata yang menerobos perimeter keamanan resort milik pribadi Presiden Trump di Mar-a-Lago, Florida pada Minggu waktu setempat. Rekaman video menunjukkan sejumlah kendaraan polisi memblokir jalan di sekitar resort. Saat kejadian, Presiden Trump dan Ibu Negara Melania Trump sedang berada di Washington DC. Dalam pernyataannya, Dinas Rahasia Amerika Serikat menyatakan bahwa pelaku teridentifikasi bernama Austin, berusia 21 tahun, dan berasal dari North Carolina. Pelaku membawa senapan dan jerigen berisi bahan bakar. I think it's awful. I don't know what exactly possesses these people to think that this is okay, or what. We know what his intentions were, and it was to hurt people, and violence is never the answer. Once you turn to violence, you've already lost your side of the fight. It's not acceptable for any side of the parties to have any kind of violence. Hingga kini, polisi masih menyusun profil untuk mengungkap motif di balik aksi nekat tersebut. Meningkatnya serangan oleh pemukim Israel, sejumlah keluarga Palestina memutuskan melarikan diri dari komunitas Al-Khalayal di tepi barat Palestina. Keluarga-keluarga Palestina melarikan diri dari komunitas Al-Khalayal di desa Al-Mugoir, Ramallah, tepi barat Palestina. Keputusan ini mereka ambil dengan alasan adanya peningkatan serangan pemukim Israel terhadap mereka. Nampak sejumlah warga membongkar rumah dan mengemas barang-barang mereka sebelum berangkat. Para pemukim juga terlihat berkendara di sekitar lokasi tersebut. Sebelumnya, para pemukim Israel dilaporkan telah menyerbu daerah Al-Khalayal, menyerang sebuah bangunan pertanian milik keluarga Abu Hamam dan berupaya menyerang anggota keluarga tersebut. Meskipun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, tetapi warga merasa tidak aman untuk tetap tinggal di lingkungan tersebut. تعرضنا لأحداث مستوطنين مستمرة على مدار بجوز سنة مش يوميا، فوصلنا لمرحلة ما قدرناش يعني خلاص فيش مجال، صار مستوطن يوم يجي في الغنم يجي في تركتنا ضايقونا بشكل مستمر، يعني وصلت معنا مرحلة أن ننطر ليل ونهار على بيوتنا من المستوطنين، أولادنا مش متهنين حياتهم لا على رزقتنا ولا على شيء، فأخذنا القرار الصعب هذا آخر يعني فيش مجال إلا الرحيل. Sementara itu, berdasarkan data yang dirilis oleh otoritas tempat menunjukkan bahwa telah terjadi 4.723 serangan terhadap warga Palestina dan harta benda mereka yang dilakukan oleh pemukim Israel di seluruh tepi barat pada tahun 2025. Pemirsa, seekor bayi monyet berusia 7 bulan bernama Punch yang tinggal di kebun binatang kota Ichikawa, Jepang menjadi sorotan dunia. Ya, Punch menarik perhatian luas usai video dirinya memeluk boneka orang utan viral di media sosial. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus untuk jumpa kita di ISUD edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.s.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Arlista Hadi dan Reza Siregar. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Pram Senja. Pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Inilah Punch, seekor bayi monyet makaka Jepang yang tinggal di kebun binatang kota Ichikawa, Jepang. Bayi monyet berusia 7 bulan tersebut menjadi sorotan dunia usai video dirinya memeluk boneka orangutan viral di media sosial. Punch ditinggalkan oleh ibunya tak lama setelah lahir pada Juni 2025 dan telah diasuh oleh penjaga kebun binatang di lingkungan buatan. Untuk membantu bayi yang kesepian itu menemukan kenyamanan emosional, kebun binatang memperkenalkan sebuah boneka orangutan yang ukurannya sedikit lebih besar dari tubuhnya yang disebut sebagai oran mama. Boneka tersebut hampir selalu dibawa kemanapun Punch pergi. Ia terlihat memeluk boneka tersebut saat tidur, bahkan menggunakannya sebagai pelindung ketika berinteraksi dengan monyet lain. Ia bahkan menolak makan tanpa teman berbulunya itu dan berpegangan erat pada petugas kebun binatang. Namun, dalam perkembangan yang mengharukan, Punch mulai berbaur dengan monyet-monyet lainnya, menunjukkan keterampilan sosial yang dipelajarinya dari oran mama. Punch kini juga terlihat mulai berpelukan dan bermain-main dengan monyet-monyet yang lebih tua. Sejak Punch menjadi terkenal, jumlah pengunjung di kebun binatang kota Ichikawa, Jepang tercatat memecahkan rekor, dengan jumlah pengunjung harian melonjak hingga lebih dari 4 kali lipat dari rata-rata biasanya.